satu dari pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana yang ngebisikin tadi. Itu tadi ngebisikin dari Kapolri. Kejaksaan tetapkan dia sebagai tersangka. Ini ada apa? Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi gini guys, ini konten udah habis berbuka ya. Ini mungkin kalian sebagian udah habis taraweh. Ya ini gue buatnya pas langsung habis buka ya, habis sholat langsung bikin ya, sesuai dengan janji gue di konten gue sebelumnya tentang mafia minyak goreng nih ya, skandal mafia minyak goreng. Ini ada satu hal yang gue apa ya, akhirnya mendapat informasinya gitu, mendapatkan informasinya apa? Kemana kepolisian? Iya, apakah Bareskrim nggak tahu? Kan data-data itu lebih lengkap Bareskrim daripada kejaksaan. Biasanya kan pasal pidana ini ya, kalau perbuatan pidana itu ke polisi dulu baru ke kejaksaan. Ini kejaksaan dulu. Dan ini alhamdulillah gue mendapatkan berita, ada 2 ya, yang satu dari portal berita, yang satu dari video. Ini pertanyaan, wah ini kemana Pak Polisi nih? Pak Polisi ini kan kalau teror aja, itu kejahatan yang lain bisa kok. Kenapa mafia minyak goreng ini nggak bisa, nggak ada datanya, atau nggak mau, atau gimana ya? Tapi kita baca dulu ya. Ini beritanya nih. Ini dari gua lansir dari FNN ya. Fotonya ini foto CNN, tapi ini beritanya portal berita FNN. Skandal minyak goreng, Presiden perlu ganti kabar reskrim bab 1 bagian 1. Nah tuh. Ya, ada ternyata yang memperhatikan masalah ini juga. Ya kan? Ada. Jadi ini beritanya gue lihat, oke. Ini dari FNN, Jakarta FNN, oleh Kisman Latumakulita. Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto ya. Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Eksus Bareskrim Brigjen Pol Wisnu Hermawan sedang kemana ya? Mungkinkah 2-3 bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Sampai ditanya kemana tuh? Iya, Pak Agus sama Pak Wisnu kemana ya? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan 2 jenderal petinggi Bareskrim Polri ini sehingga mafia minyak goreng
bisa bebas melakukan operasinya. Kok bisa gitu beroperasi? Mengapa mafia minyak goreng belum juga ditemukan oleh Barreskrim? Sulitkah Barreskrim menemukan mafia minyak goreng? Mungkinkah dua jenderal penting di Barreskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia minyak goreng? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum, kekerasan dan pembunuhan, narkoba, teroris, maupun ekonomi, khususnya mafia minyak goreng. Insya Allah bisa ditemukan, sebab polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kawasan ASEAN. Selain itu juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional, apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Iya, anggarannya gede itu. Selain itu di backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal, terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan keresahan di masyarakat, seperti mafia minyak goreng. Mestinya. Iya kan, tapi kemana ya? Kemana itu? Pak polisi kemana semua? Oh, mungkin sibuk ngurusin begal kali. Mungkin ya. Tapi kan ada bagian-bagiannya, itu kan krimum. Sayangnya, mafia minyak goreng belum juga ditemukan oleh Barreskrim. Padahal kelangkaan minyak goreng di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan minyak goreng ini membuat Presiden Jokowi resah, sebab harga migor kemasan yang semula hanya 14.000 per liter mendadak naik menjadi 20 ribuan per liter. Ada yang mencapai 48.000 per 2 liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari 100%. Walaupun demikian ternyata barangnya tidak mudah untuk didapatkan di pasaran. Oke, itu sebagian berita yang gua baca. Oke. Apa mau diterusin ini? Cuman pertanyaannya, ya, di sini nih ada nih ya, di bawahnya. Nanti gua cantumin deh linknya ya, FNN ya. Aduh. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi 6 DPR yang membahas tentang kelangkaan migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kapolri. Loh iya, ada ya. Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri, tapi seperti minum obat saja. Sehari itu 2 kali saya berkomunikasi dengan Kapolri. Menterinya berkomunikasi dengan Kapolri, tapi kok yang membongkar kejaksaan? Berdasarkan video yang beredar di media sosial saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi 6 DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapatkan bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi 6 DPR, saya juga barusan dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri bahwa Senin nanti tersangkanya ditetapkan oleh Barreskrim Polri. Yang ngebisikin yang jadi tersangka. Dan yang menetapkan tersangka bukan Barreskrim, kejaksaan. Ini ada apa, Pak? Sayangnya bukan Barreskrim yang menetapkan tersangka mafia minyak goreng, tetapi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya 4 orang, 1 dari pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana yang ngebisikin tadi. Itu tadi ngebisikin dari Kapolri. Kejaksaan tetapkan dia sebagai tersangka. Ini ada apa? 3 tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA, dan General Manager Affair PT Musim Mas Piker Togare. Pengumuman tersangka mafia minyak goreng oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya markas besar Polri
Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Pitsus dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidiki dan menyidik para mafia migor. Para pelakunya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Kemana? Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Barizkrim Mabes Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri Pak Listio. Sehari minimal bisa 2 kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabarizkrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Barizkrim Polri hampir pasti canggih, lebih canggih dari yang dimiliki Pitsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya, semestinya begitu ya. Untuk itu saya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit di kemudian hari. Sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabarizkrim Polri dan dari Komjen Pol Agus Adrianto dengan perwira tinggi polisi bintang 3 lain atau bintang 2, Inspektur Jenderal Irjen yang lain. Saat ini ada 3 perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari Satuan Reserse. Mereka adalah Komjen Pol Dharma Pongrekun, tidak punya jabatan. Nah itu ada yang nggak punya jabatan, ya mending itu Pak, daripada yang ini nggak bisa kerja Pak, gimana Pak? Kaba Intelkam Komjen Pol Ahmad Doviri dan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Golose. Ada 3 calon, daripada itu ya. Iya, masih ada Komjen Dharma Pongrekun, ada Komjen Ahmad Doviri, ada Komjen Petrus Golose. Jadi gimana? Sedangkan dari jajaran bintang 2 yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tarna Gogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diprediksi, kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan Kabarizkrim. Ingat, dibutuhkan Kabarizkrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabarizkrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. Bersambung ini dari FNN. Iya, kemana Kabarizkrim? Itu kan Pak yang tersangka tadi itu bisikin Pak Lutfi katanya dapat dari Barizkrim. Tapi beliau yang ditahan. Jangan-jangan diusut dong ya. Nah ternyata yang memperhatikan ini bukan cuman gue guys. Ya bukan cuman gue. Ternyata ada Bapak Muslim Arbi ya dari salah satu presidium RM juga memperhatikan hal ini. Dan ini waktu ngumpul sama persaudaraan pekerja muslim di Indonesia, ada video yang dibuat seperti ini. Kita dengarkan sama-sama ya. Hal ini pernyataan saya di media kemarin yang cukup viral itu adalah mendukung Kejaksaan Agung agar segera memproses ya kan oknum-oknum pejabat siapa saja yang terlibat ya kan, dan anak siapa saja yang terlibat dalam operasi mafia minyak goreng. Nah, ya tapi kan ini mafia minyak goreng kan sudah ditenggarai, memang ada indikasi mafia karena kan sebelumnya kan sudah terbaca dengan stok minyak goreng itu kan tidak terlihat di pasar-pasar ketika di pemberlakuan peraturan Menteri Perdagangan terkait masalah harga eceran tertinggi. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, Bang, kok Barizkrim Mabes Polri kok diem-diem aja gitu? Nah, jadi sebetulnya ini kan persoalan ini penimbunan 1 juta ya kan liter minyak goreng Sumatera Utara itu Barizkrim sudah tahu. Iya. Jadi saya pikir kenapa tidak bertindak? Ini ada apa dengan Barizkrim kita ini kan gitu deh. Tiba-tiba Kejaksaan melakukan penangkapan. Tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan terhadap pejabat. Berarti tanda tanya besar dong. Nah ini. Nah Kabarizkrim. Ayah meren setik Pak. Ya. Ada apa dengan kepolisian kita? Jangan sampai polisi kita cuma memasang barikade ya kan, menghalang-halangi upaya demonstrasi kan gitu.
Giliran mafia minyak goreng dibiarkan. Itu dia. Jadi Iya. terus kita pertanyakan juga komitmen presisi kalau Nah, gimana? itu dia. Ini Makanya jelas tidak iya, presisi. Saya ini kan ikut andil mengusulkan saudara Sigit Sulistyo sebagai Kapolri. Iya, oh, abang ketika ya. menjadi Kabar Eskrim. Oh, saya baca tulisan abang itu. Nah, saya menulis di situ. Nah, Remol, ya. sekarang dia berjanji untuk melakukan satu tindakan presisi. Iya. Nah, ini menjadi persoalan. Salah satu pendiri PPMI itu adalah saudara Egy Sujana. Ya. Datang melaporkan tentang persoalan big data. Ya, Luhut. Nah. Tetapi ditolak. Laporannya, ada apa ada nih? apa Nah. ini? Ada apa? Sudah dua. Ya. Ini andil PPMI ini. Nah. Karena saudara Egy Sujana adalah salah satu pendiri PPMI. Ya. Yang begitu peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan. Yes. Tanpa Nah. pandang bulu. Ya. Datang ke Mabes Polri ditolak. Nah. Sedangkan pengaduan itu dikendalikan diterima tuh. Diterima. Nah. Ada apa ini? Ada apa dengan Mabes Polri kita? Ya. Ada apa? Jadi saudara Sigit Ya. itu perlu itu dilihat ke Baris Krim. Ada apa di Baris Iya, Krim iya, yang iya, ikan iya, itu iya. dia? Nah, iya. Jadi sebetulnya ya ini kesimpulan dari pemberitaan gua kali ini nih ya. Ini sangat menarik guys ya. Ada apa dengan Kabar Eskrim? Ada apa dengan Baris Krim Mabes Polri? Ada apa? Iya benar tadi kata Bang Muslim, jangan cuman pinter nganu ya, apa ngasih barikade buat orang-orang demo gitu. Terus ngomongin tentang yang apa itu radikal aja. Ini nah minyak goreng ini radikal banget loh. Kok bisa kejaksaan yang bisa menetapkan tersangka? Padahal tiap hari sehari 2 kali sama Menteri Perdagangan berkomunikasi sama Mabes Polri. Nah terus ini ada apa dengan kepolisian? Jangan sampai kepercayaan masyarakat ini makin rendah gini. Iya laporan gue juga di Polri ini ada 2 laporan. Belum ada tindak lanjut nih. Gue nunggu dipanggil lagi nih. Ada 2 laporan gue. Laporan gue tentang Aman B Pulungan IDAI ya dan si Kribo. Ini kemarin sudah sempat gue dimintain keterangan. Tapi ini kasusnya belum berlanjut lagi. Ada apa dengan Polri ini? Ada apa? Ayo dong polisi. Masa akan gue langsung laporin ke kejaksaan aja? Begitu. Polisi nggak ada nih. Ada apa ya dengan kepolisian? Itu aja guys. Komentar yang baik di bawah, share kalau kalian rasa ini manfaat, like kalau kalian suka, subscribe channel gue yang lain, cek di deskripsi video. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan Kabar Eskrim? Mafia minyak goreng kok nggak di... Masa nggak tahu? Tahu lah kan komunikasi. Tapi kenapa nggak ada tindakan ya? Terus apakah sekarang kepolisian itu jadi pelindung para pejabat? Aduh, jangan sampai deh ya. Bahaya.